Kami dari tim JDTPI, Jaringan Doa Pemulihan Indonesia, mengadakan doa puasa camp di tempat ini di Ocarina selama 4 hari sejak Senin sampai hari ini. Karena kami taat pada petunjuk Tuhan yang sudah kami terima sejak bulan Januari, dan dalam tiap pertemuan doa ini terus diulangi lagi, ditekankan, sehingga kemudian Tuhan tetapkan momen ini hari ini, lalu kami mengambil waktu doa puasa ini. Nah, dalam hal bagaimana mengatasi, nanti Bapak Pendeta Joy sebagai pemimpin JDTPI akan menjelaskan lebih jauh. Lalu saya perkenalkan di sebelah kiri saya Ibu Mary Taulin sebagai pemimpin para melihat di tim JDTPI, Ibu Nana, lalu kemudian Pak Tola, dan kemudian Ibu Lucy, Ibu Christine. Ini kami tim yang selama 4 hari berdoa, berpuasa, menggumuli di tempat ini seperti yang Tuhan suruh. Lalu ada tim pendukung di tim ini juga yang ikut terlibat juga, Ibu Maria, Ibu Tina, lalu kemudian juga di situ ada Ibu Risma, Angel, dan Pak Luhut. Ini yang kami kerjakan di tempat ini. Lalu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Joy untuk menjelaskan lebih jauh. Terima kasih. Saya Pendeta Joy Marolok Manulang, Ketua Tim JDTPI Nasional Indonesia, dan hari ini melalui video yang singkat ini dan sederhana menyampaikan pesan kepada Bapak Presiden Indonesia dan bangsa Indonesia tentang COVID-19 dari Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun tentang pesan-pesan Tuhan ini didapatkan sudah mulai bulan Januari tahun 2020 yang lalu. Baru hari ini mulai tanggal 22 sampai tanggal 25, tim ada 7 orang berdoa dan berpuasa bagaimana solusi tentang COVID-19 di Indonesia supaya Tuhan yang Maha Kuasa menyelesaikannya. Demikianlah pesan Tuhan yang Maha Kuasa tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Di dalam penglihatan melalui Ibu Mary Magdalena Taulin bahwa COVID-19 ini adalah seperti hujan gerimis pada awalnya, lalu kemudian lama-kelamaan menjadi hujan yang sangat deras. Maksud daripada penglihatan itu adalah bahwa COVID-19 ini akan bertambah dahsyat lagi di masa yang akan datang. Adapun pesan ini disampaikan adalah supaya diuji apakah kebenaran atau tidak itu berpulang kepada pribadi masing-masing. Dan Tuhan yang Maha Kuasa menyampaikan bahwa di masa yang akan datang COVID-19 ini akan memakan banyak korban, dan berhati-hati teristimewa para pemuda dan pemudi karena mereka tidak mematuhi protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Ada beberapa daerah-daerah di Indonesia yang akan parah COVID-19 ini di masa yang akan datang. Salah satu adalah DKI Jakarta. Ketika COVID-19 di masa yang akan datang ini akan mengamuk lebih parah, pemerintah sangat kewalahan dan bangsa ini pun sangat kewalahan. Lalu, pesan Tuhan bagaimana di masa yang akan datang ketika COVID-19 ini mengamuk lebih lagi, disampaikan adalah Presiden Negara Republik Indonesia, Presiden Jokowi, menginstruksikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk berdoa dan berpuasa selama 3 hari, merendahkan diri, bertobat, berbalik daripada jalan-jalan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menghentikan COVID-19 ini dengan caranya sesuai dengan yang tertulis di Bible, di dalam kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ada negara kecil namanya Niniwe. Ketika Nabi Yunus menyampaikan tentang hukuman Tuhan kepada negara kecil ini, presidennya atau rajanya mendengarkan, menyuruh berpuasa selama 3 hari, seluruh bangsa ini merendahkan diri, lalu kemudian tidak terjadi murka Tuhan. Kiranya Bapak Presiden Negara Republik Indonesia mendengar hal ini di masa yang akan datang, baru kemudian COVID-19 ini akan berhenti. Pesan juga bagi bangsa Indonesia, supaya dalam beberapa waktu di masa yang akan datang yang dekat ini juga mematuhi protokol yang disampaikan oleh pemerintah tentang COVID-19. Supaya apa yang disampaikan pemerintah itu juga adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Yang terakhir, pesan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa perlu umat manusia di muka bumi bukan hanya mencari masalah materi saja, masalah kebutuhan sehari-hari saja. Perlu manusia di muka bumi lewat COVID-19 ini juga
harus mencari Tuhan pencipta langit dan bumi, harus bertobat dan berubah supaya mendapatkan damai sejahtera, kebahagiaan, dan keselamatan. Saya Pendeta Joe Marolok Manulang, Ketua JDTP Nasional. Adapun JDTP Nasional ini mempunyai anggota dari seluruh Indonesia, kurang lebih 5.000 persekutuan doa, dan JDTP ini yang berpusat di Kota Batam ini sudah berdiri kurang lebih 12 tahun. Dan kami mempunyai visi, dan misi dari Tuhan adalah berdoa untuk kesejahteraan, keselamatan, kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Sekali lagi, lewat video ini, semoga ini dapat didengarkan oleh Presiden Negara Republik Indonesia Bapak Jokowi dan bangsa Indonesia. Saya ulangi, yang terakhir adalah uji apakah ini kebenaran atau tidak. Tugas kami adalah taat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, menyampaikan pesan ini seperti yang telah disebutkan dari awal. Demikian pesan video ini, semoga bermanfaat bagi bangsa Indonesia.